Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I hope you guys doing well for today and we can continue our practicums to making a website for our subject. And I hope the materials in the last meeting you already prepare for now so we can fit with the tools in wix.com gitu. Jadi teman-teman, untuk materi yang kemarin sudah diinformasikan, diharapkan udah pada bikin semua ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum bikin, itu nanti kita bakalan ketinggalan gitu. Jadi jangan sampai hanya ada beberapa aja yang udah menyiapkan, tapi teman-teman yang lain belum. Jadi diharapkan semuanya sudah well prepare, semuanya ready, dan juga semuanya nanti bisa selesai sama-sama gitu. Jadi nggak ada yang telat, nggak ada yang ketinggalan gitu. So let's get started. Jadi nanti teman-teman langsung ke websitenya kan, langsung ke wix.com. Nah, after you choosing this website, and make sure you have to sign in first with your account, and make sure that this account can be beneficial and can be permanently your account in the last semester. I mean, you have no other account that still not fixed yet gitu. Jadi teman-teman harus punya account ini, dan jangan sampai nanti ini aduh passwordnya lupa, jadi nanti bikin lagi lah, nanti di akhir semester saat penilaian nanti teman-teman malah harus bikin account ulang. Nah, itu kan nanti akan memberatkan. Nah, I'm not really sure that you can remember all these things, all these tools if you don't remember your account. Jadi pastiin ini account adalah untuk long term gitu. Nah, kita lanjut ke it's okay, you guys can using your account in Facebook or in Google, Gmail. It's completely up to you, that you can choose anything, any account gitu. Nah, setelah dari sini nanti teman-teman pilih create new site. Nah, di dalam new site nanti teman-teman harus pilih what kind of website do you want to create. As our best is governmental science, that you have to choose which one is fit with your idea and with your subject. Misalnya teman-teman ingin membuat website yang dimana teman-teman bisa men-share tentang story teman-teman atau bisnis platform yang teman-teman punya, online store, designer, atau teman-teman hanya ingin fokus untuk portofolio atau membuat CV. It's completely okay, but in this course we have to make the website for government office. Nah, jadi kita harus membuat website yang digunakan oleh pemerintah, yang dimana nanti di website tersebut can deliver the information to all citizens, that can be reach all the materials that we put in our website. Jadi nanti teman-teman harus menyediakan informasi-informasi apa aja yang ingin teman-teman sampaikan ke masyarakat melalui website ini gitu. Firstly, maybe you can choose anything that you want, but if you follow me, then I will choosing this for business. Nah setelah dari sini nanti teman-teman harus pilih create your website with the editor, just to make it easy. Dan nanti dari website ini, dari domain ini akan ada beberapa template yang nanti teman-teman bisa pergunakan gitu. Nah, banyak template yang sangat inovatif, yang sangat kreatif, tapi teman-teman pilih template yang memang itu sesuai dengan apa yang teman-teman ingin sampaikan ke masyarakat. Template is like 20% only can be impacted or can be stimulate to the information, but 80% the citizen only needed for the information that they are
found it gitu ya. Jadi harus yang inovatif, yang informatif, website yang perlu untuk teman-teman pergunakan gitu. So I will start to choosing this one. You have to choose edit in here. Nah, once we are done with this, nah, in this template they are showing several tools that can make us easy to give the space, give the plots, and give the the boundaries, which one that is talking about the history, and then they are talking about the structural, and they are talking about the idea, vision, and mission. Dan ini penting untuk pemerintah sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat itu juga we can stimulate the citizen with this thing. It will make it easy for citizen knowing us. Nah, jangan sampai nanti masyarakat hanya berpandang halah pemerintah itu opo. Nah, misalnya gitu kan. Jadi hanya cerminan buruk aja yang diciptakan oleh pemerintah. Nah, dari website ini kan nanti akhirnya akan membentuk sebuah kepercayaan. We make the trust of the citizen, so we can run together between citizen and government. We still doing nothing if the government cannot encourage citizen to be a part of the revolution gitu. Jadi kalau misal kita sebagai pemerintahan tidak bisa melibatkan masyarakat, nah kita sama aja gagal dalam menciptakan sebuah kebijakan, menciptakan program, karena kita hanya pelaksana, nanti yang menjalankan ya sama aja ke masyarakat juga yang akan menjalankan kehidupannya, akan merasakan kebijakan itu berjalan atau tidak, yang merasakan program itu bermanfaat atau tidak, itu kan kembali lagi ke masyarakat. Kita hanya sebagai platformnya mereka gitu. Oke. Let's we continue with these tools. So you already done with the menu, page, background, and some news that I mentioned in the previous meeting. Udah pada lengkap semua ya data-datanya. Oke. Semoga teman-teman juga udah lengkap, jangan sampai malah, weh belum ya mbak? Iya yo, ya wis ngasal weh ngasal. Nah kalau kayak gitu kan, we don't have any value with using or making this website gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nggak punya value apa sih yang ingin disampaikan dari website ini gitu. Nah, yang pertama, before we start to put any content, any information that can be read to the citizen, kita bikin toolsnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, di sini kan sudah ada nih menu-menu home, services, about, project, and project 1, project 2, project 3, project 4, and etc. etc. Nah, di dalam sini itu adalah home base dari tampilan header-nya teman-teman. Nah, ini itu kan nanti teman-teman misal katakanlah saya coba kasih contohnya websitenya UMY ya. Nah, ini salah satu website yang nanti mungkin bisa dijadikan rujukan atau referensi teman-teman dalam membuat website. So we have to put this home, tools of home, about us, degree program, scholarship, GK's fellowship, and news, event, research, and publication that everyone can see and everyone can read what we are doing about gitu. Nah, nanti dari sini akan bisa dengan mudah orang-orang oke, saya mau cari nih tentang visi dan misi. Oke, berarti kita harus menuju ke about us. Nah, nanti di about us itu ada history, ada visi, ada misi juga. Nah, itu yang nanti akan bisa tersampaikan oleh masyarakat, oleh pembaca ibarat gitu. Kalau kita kalau dalam dunia perwebsitean adalah pengunjung gitu kan. Nah, pengunjung itu kan kalangannya dari banyak, bukan hanya dari masyarakat. Sedangkan kalau misal kita berbicara tentang dari masyarakat aja, masyarakat banyak klasifikasi kelas-kelasnya kan. Masyarakat yang seperti apa, nah gitu. Nah, kita harus bisa menjadi tidak mendominasi, tapi kita bisa menjadi bagian yang strategis
gitu, yang bisa diterapkan, yang bisa memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat secara general. Nah, oke. We going back with this website editor. So make sure you already make a home, and in home you have to make this one. If you want to duplicate this, you can be. Nah, di sini. Nah, nanti dari sini teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Misal katakanlah setelah home, nanti teman-teman bisa menjelaskan tentang struktur organisasi. Let me check. Oke. Atau mungkin setelah home kita bikin misal organization office. Nah, pastikan if you are using upranged, so all the word or all the character, please using upranged. But if you want to use low case, then you have to choose all the word, all the character with low case. Jadi jangan sampai ada yang hurufnya gede semua atau hurufnya gede kecil misalnya gitu kan, tampilannya juga tidak menarik. Nah, bagaimana sih kita untuk menarik atau encourage people to look or to read our information? Ya sudah sangat jelas, salah satu caranya ya agar membuat tampilannya menarik. Karena kalau saya pribadi, kalau misalnya tampilan itu tidak menarik, maka kira-kira teman-teman bakalan tertarik nggak untuk membaca? I'm pretty sure that it's not really effective for you and it's not encourage you to need to read it gitu ya. Jadi semuanya juga harus disesuaikan, kesesuaian warnanya juga harus dipertimbangkan. But you don't have to be worried about this, karena nanti untuk namanya creativity, we will make it in the afterward we done with the content gitu ya. Jadi kita fokus di kontennya terlebih dahulu. Nah, lalu selanjutnya itu ada services. Nah, nanti di dalam services teman-teman boleh ada subpage. Misalnya Mbak, saya mau masukin ke subpage nih, apa ya kira-kira? Ya udah, berarti nanti services itu as a subpage. Nah, services nggak bakalan muncul di dalam header sini atau di dalam main page. Nah, jadi kita kategorikan ini sebagai main page. Nah, lalu di dalamnya main page itu nanti akan ada yang namanya subpage gitu. Oke. Nah, kita kembalikan lagi services. Nah, lalu about. Nah, di dalam menu about, nanti misalnya Mbak, saya mau jadikan ini about itu subpage-nya home. It's okay, you can make it gitu. Jadi nanti about nanti akan muncul sendiri di bagian dari subpage-nya si home gitu. Nah, nanti di dalam sini, dalam services, nanti kalian juga akan memunculkan beberapa service apa aja, pelayanan apa aja gitu ya, yang makin ditampilkan gitu. Nah, ini namanya services, mungkin saya kasih nama bahasa Indonesia juga ya. I'm really sorry that I make this one with multi-language because it will takes my time much if I'm working with two materials video. Jadi saya jadiin satu aja untuk kelas iGov sama untuk kelas yang reguler gitu. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan. So I will
I will talking with multi-language in bahasa and in English. Oke, nah apa aja sih yang harus teman-teman tulis? Kita coba list, nanti teman-teman bisa diperhatikan gitu ya. Oke, yang pertama adalah home. Everyone have to put home as a tool, which is in regular class or in international class ya. And then after home, we will make the about. About is the part of home. About. Oke, jadi teman-teman harus perhatikan kalau misalkan saya menulisnya itu tidak ada ini apa sih namanya simbol, berarti dia adalah main page. Kalau ada simbol berarti itu adalah sub page gitu ya. Page website. Oke, nah setelah home itu ada apa? Vision and mission. Mbak, boleh nggak vision and missionnya itu kita pisahkan jadi dua? Boleh, sangat diperbolehkan, tapi menurut hemat saya akan lebih baik disatukan aja, karena kan pasti visi dan misi akan lebih enak dilihat kayak secara bersamaan kan, secara satu pandangan mata kayak gitu. Nah, Mbak, nanti di about itu nanti kita nulisnya tentang apa? You can talk about the history, you can talk about anything, or you can talk about the biography of the head of the officer or the government, or anything about the potential of the region. It's okay, I don't mind it at all gitu. Nah, setelah ini nanti teman-teman akan membuat tentang apa? Kalau misal di bahasa Indonesia adalah tupoksi. Nah, tugas pokok dan fungsi. Mungkin saya kasih detailnya gini ya. Visi dan misi, tupoksi, or we can put the objective or purposes gitu. Jadi nanti agar masyarakat juga paham apa sih yang ingin disampaikan oleh website ini, misal kayak gitu. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan membuat struktur, gimana sih tulisannya, struktur organization, struktur organisasi atau organization structure. Nah, nanti di dalam organization structure, nanti di sini teman-teman harus menuliskan tentang head of department or agency or office, anything. You can choose which one that it's fit with your stuff gitu ya. Terus yang kedua adalah office structure. Nah, nanti di office structure itu ada main office, sub office, atau unsub office. Nah, misalkan kalau teman-teman reguler itu bisa menuliskannya misal kayak kepala seksinya siapakah namanya, terus sekretarisnya siapa, terus ada apa ya, kepala bagian siapa, stafnya kepala bagian siapa kayak gitu. Nah, it will make it easy for you if you write this with the feature. Jadi nanti teman-teman silakan dibikin bagan sendiri, boleh menggunakan Corel, boleh menggunakan tools yang lain yang sekiranya teman-teman bisa pergunakan
Jadi digambar aja, jadi nanti langsung ditempel di dalam page itu gitu. Nah, terus selanjutnya adalah if you have any law or acts or public policy, you can mention in here. So we can make the subdomain with documents office. Nah, setelah ini adalah service. Nah, dalam dalam main page service, nanti teman-teman terserah bikin 3 macam pelayanan pada pemerintahan itu. Nah, 3 macam pelayanannya apa aja? Nah, nanti terserah teman-teman mau menyediakan pelayanan apa. Jadi 3 kind of services. If you are talking about the permissions officer, so maybe you can write there which one is part of research permissions letter, and which one is talking about the land using, and which one is talking about the building permission or something like that gitu ya. Jadi nanti dibikin 3 macam pelayanannya apa aja. Nah, setelah pelayanan, coba let's we are back to this tool. Nah, nanti setelah ada pelayanan, nanti di sini akan ada yang namanya news, berita, news and event. Nah, nanti di dalam news itu ada sendiri di sini news atau berita. Nah, selanjutnya event atau acara. Berita dan acara. Nah, setelah ini nanti teman-teman kan sudah bikin kan news itu apa aja, event itu apa aja gitu. Nah, nanti kita tinggal nanti ibaratnya copy paste kayak gitu kan. Nah, selanjutnya setelah news itu nanti teman-teman akan bikin kontak kami atau kontak us. Nah, nanti di dalam tools dari kontak us itu apa aja sih yang dibutuhkan? Yang pertama, ini dalam satu page yang sama ya, jadi nggak ada sub page-nya. Jadi ini detailsnya adalah, ini saya pakai simbol yang lain biar mudah diingat. Nama, email, pesan. Nah, kenapa perlu kayak gitu? Karena agar kita bisa dengan mudah menjaring apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi pertanyaan dari masyarakat yang mengirimkan pesannya kepada kita gitu. Nah, itu kan juga sebagai bahan evaluasi atau bahan pemahaman ya bagi kita. Jangan sampai kita hanya mengharapkan pesan itu tersampaikan ke masyarakat tapi kita nggak mau menerima keluhan atau nggak mau menerima tanggapan maupun respon dari masyarakat ke kita gitu. Okay, once you are done, so we are working with this. Nah, coba kita sekarang sesuaikan side menunya. Di sini ada home, di dalam home itu ada about. Lalu setelah about itu apa lagi? Setelah about itu ada yang namanya vision and mission. Mungkin saya harus gini kali ya. Oke. Okay, so we have to choose rename with this vision and mission. Now once this one is done, so we have to make another one, and you have to make sure that this completely done
gitu. Jangan sampai nanti ada yang kelewat, oh engko way, jangan engko nanti nggak jadi kalau engko gitu ya. Kita rename sebagai objective. Nah, setelah ini adalah struktur organisasi atau organization structure. Nah, terus apa lagi? Nah, setelah ini iki, Mbak. Setelah ini opo iki? Nanti di sini akan ada rename the head of department. Nah, you can see here that this is unseen gitu kan, unshow. Nah, pastikan bahwa semua tools yang ada di sini itu ditampilkan gitu. Jadi teman-teman harus make sure kalau ini akan tampil. Iya Pak, ini Pak. Tak tungguin mau